是破鱼侯。大人，魔山的封侯不小，机敏，但真心天哦，可真是此刻。这场闹剧，真眼，你废之功。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-155. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng memasuki dunia misterius, yang di dalam dunia misterius itu Lo Feng mengetahui kalau tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan harta karun dari ras manusia super. Dan untuk bisa mendapatkan harta karun itu, Lo Feng harus melewati ujian, yaitu dengan Lo Feng harus melewati anak tangga yang setiap anak tangganya akan memberikan tekanan jiwa kepada Lo Feng. Lo Feng mau tak mau menuruti ujian itu karena Lo Feng sendiri masih ingin menyelamatkan teman-temannya dari kejarannya Mo Luo, karena Mo Luo yang akan menghabisi teman-temannya Lo Feng. Singkatnya Lo Feng menggunakan cara curang, yaitu menggunakan tubuh klan Mosha untuk menyelesaikan ujian itu, yang untungnya hal itu berhasil membuat Lo Feng mendapatkan dua harta, yaitu apel emas yang dapat memberikan peningkatan kepada Lo Feng dan juga pesawat ulang-alik, yaitu sebuah senjata seperti Heaven Forbidden Shuttle. Dan singkatnya Lo Feng telah berhasil menyelesaikan ujian itu dan Lo Feng pun bisa keluar. Sedangkan di tempat Mo Luo sekarang ia berhadapan dengan Bolan dan juga Uka yang telah mengetahui aksi busuk dari Mo Luo yang menghajar sesama murid untuk kepentingan pribadinya agar ia berada di puncak dari para jenius. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Rongjun dan juga Uka yang berhadapan dengan Mo Luo. Di sini Rongjun telah mengetahui bahwasanya Mo Luo telah menyerang Gelasi dan juga Lo Feng yang bahkan sampai membuat Gelasi tewas. Dan di sini pun Rongjun bertanya kepada Mo Luo di mana keberadaan Lo Feng. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Mo Luo menghilang dari sana dan lalu ia tiba-tiba saja muncul dari belakang Uka menyerang Uka sambil mengatakan bahwasanya Lo Feng akan menunggu kalian di dunia kematian. Rongjun dengan segera mencoba untuk menyelamatkan Uka, yang untungnya Rongjun bisa membawa Uka kabur dari sana. Tetapi di saat itu Mo Luo juga berniat untuk menyerang ke arah Bolan, yang dengan segera pun Rongjun melindungi Bolan, yaitu dengan ia menyerang Mo Luo menggunakan pedangnya. Tetapi sayangnya Mo Luo dapat menghindar, dan karena diganggu oleh Rongjun, Mo Luo pun berniat untuk menyerang ke arah Rongjun terlebih dahulu. Tetapi di saat Mo Luo ingin menyerang Rongjun, tiba-tiba saja pergerakan dari Mo Luo terhentikan. Yang ternyata orang yang telah menghentikan pergerakan Mo Luo adalah Bolan yang telah kembali tersadarkan diri menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghentikan pergerakan mereka semua. Di sini ternyata Bolan telah mendengar perkataan mereka sebelumnya bahwasanya di sini Mo Luo telah menewaskan Lo Feng, membuat Bolan merasa marah. Yang lalu pun Bolan memberikan tekanan mental kepada Mo Luo yang membuat Mo Luo kesakitan, bahkan ia sampai terguncang hebat pada bagian tubuhnya. Hal ini pun membuat Uka dan juga Bolan kaget karena tak menyangka Bolan akan bisa memberikan tekanan kepada Mo Luo, karena Mo Luo sendiri kekuatan ranahnya berada di atas Bolan. Tetapi sepertinya kekuatan Bolan telah meningkat karena ia yang telah memproses kekuatan dari gunung magis ini yang memberikan peningkatan kepada kekuatan mentalnya Bolan. Bahkan di sini membuat Mo Luo tidak bisa bergerak karena Bolan telah mengetahui bahwasanya Mo Luo ini telah menghabisi Lo Feng dan juga Gelasi. Bolan langsung ingin menghabisi Mo Luo, tetapi sebelum itu tiba-tiba saja adanya kekuatan dari ranah penguasa sektor muncul di tempat mereka. 却被博兰扰乱心神。处决与否，你来定。
yang ternyata itu Wuci. Wuci mengatakan bahwasanya Bolan tidak berhak untuk mengatur hidup orang lain. Di sana Moluo mengenali Wuci dan meminta bantuan kepada Wuci untuk menghabisi Bolan dan juga lainnya. Tetapi di sini Wuci justru memarahi Moluo karena Moluo yang telah merepotkan mereka semua dan juga dianggap Moluo ini hanyalah sampah yang tidak bisa mendengarkan perkataan mereka. Bolan yang melihat kedatangan dari Wuci telah menyadari kalau Wuci berada di ranah dari penguasa sektor, tetapi Bolan tidak takut dengan Wuci, mengatakan bahwasanya Wuci tidak akan bisa untuk menghabisinya. 既然你是本界第一的铁腿，那加上我们呢？好大的口气！ Tetapi setelah itu tiba-tiba saja mereka malah kedatangan orang lainnya yang di sini pun membuat mereka semua kaget, termasuk Ronjun dan juga Uka, karena mereka mengetahui kalau orang-orang yang baru datang ini adanya dua ranah dari penguasa sektor dan juga sisanya berada di ranah dari Master Domain yang mereka langsung mengepung Bolan. Sedangkan di tempat lain kita diperlihatkan dengan Kaisar Truyan yang bertemu dengan Poyu. Di sini Poyu bertanya kepada Master Truyan apakah Master Truyan telah mengambil keputusan untuk memberikan hukuman kepada Lo Feng atas tindakan Lo Feng yang telah menewaskan Gelasi. Master Truyan menjawab bahwasanya bukti yang telah diberikan oleh Poyu sebelumnya yang telah diambil oleh Moluo tidak memenuhi syarat untuk menetapkan Lo Feng sebagai tersangka karena Master Truyan juga telah mendapatkan laporan dari Ronjun dan juga Uka mengenai kehadirannya Moluo yang justru dicurigai telah menghabisi Gelasi. Hal ini pun seketika membuat Poyu marah kepada Master Truyan karena menganggap Master Truyan terlalu membela muridnya. Dan di sini pun Poyu bertanya kepada Master Truyan, lantas bagaimana dengan adiknya? Kenapa Master Truyan tidak memberikan tanggung jawab yang sama seperti Lo Feng? Karena ternyata di sini Poyu ini memiliki seorang adik yang telah tewas di bawah pengawasan dari Master Truyan yang masih belum diketahui kenapa adiknya Poyu ini bisa tewas. Tetapi di sini Poyu menyalahkan kepada Master Truyan yang tidak bertanggung jawab. Master Truyan sendiri menyadari kalau dirinya memang salah atas kejadian tersebut, tetapi Master Truyan tidak ingin Lo Feng dibawa ikut campur dalam masalah ini karena Lo Feng yang tidak bersalah. Tetapi Poyu tetap bersikeras untuk menarik Lo Feng juga dalam masalah ini karena di sini juga Poyu telah melaporkan masalah ini kepada pihak dari Virtual Corporation untuk bisa membawa masalah ini semakin serius lagi dan juga akan semakin merepotkan Lo Feng. Kembali kepada Bolan, Ronjun dan juga Uka yang sekarang berada di kepungan dari para pasukan Wuci yang membuat mereka berada di kondisi yang terpojok. Tetapi di sini Ronjun dan juga Uka justru menyuruh kepada Bolan untuk pergi melarikan diri duluan dan melaporkan hal ini kepada Virtual Corporation karena dengan kemampuannya Bolan, mereka yakin Bolan akan bisa untuk bisa kabur dari kejaran para pasukannya Wuci ini. Tetapi Bolan tidak mau dan tetap ingin melawan mereka untuk melindungi Ronjun dan juga Uka dengan Ronjun mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan. Lalu pun para pasukannya Wuci mulai menyerang ke arah mereka, tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah tembakan laser ke arah dari satu orang yang berada di ranah dari penguasa sektor yang serangan itu seketika menewaskan satu orang ranah penguasa sektor tersebut dan ternyata serangan itu berasal dari senjata laser S9 yang dimiliki oleh Lo Feng yang waktu itu Lo Feng mendapatkannya dari Paluo. Hal ini pun seketika membuat Moluo kaget kenapa Lo Feng masih hidup. Wuci yang melihat Lo Feng masih hidup juga sangat kaget dan langsung pun ia menyerang ke arah Lo Feng. Tetapi dengan segera Bolan juga langsung ikut campur dalam pertarungan dengan mengincar Wuci dan juga lainnya. Yang membuat mereka semua saling disibukkan satu sama lain dalam pertarungan ini. Lo Feng juga mencoba untuk menghadapi mereka, tetapi di saat itu adanya seorang prajurit dari Master Domain yang juga memegang senjata laser S9 menyerang ke arah Lo Feng. Lo Feng juga langsung menembakkan senjata S9-nya ke arah dari lawannya yang seketika memberikan peraduan di antara mereka sampai mengakibatkan ledakan besar yang sayangnya ledakan itu juga mengakibatkan senjata laser S9-nya Lo Feng mengalami kerusakan. Babata mencoba untuk memeriksa senjata S9 mereka dan di sini sayangnya Babata memberitahu kalau senjata S9 ini untuk sementara waktu tidak bisa digunakan lagi. Jadinya Lo Feng pun menyimpan kembali senjata tersebut ke dalam tempat penyimpanannya dan juga Lo Feng menyuruh kepada semua orang untuk menghindari pertarungan karena pertarungan ini tidak akan menguntungkan bagi mereka karena mereka juga tidak memiliki senjata yang dapat untuk menghabisi ranah penguasa sektor. Mereka semua pun dengan segera kabur dari sana, tetapi para pasukannya Wuci tidak
tidak membiarkan mereka kabur dengan mereka tanpa mencoba untuk mengejar Lo Feng dan juga lainnya. Yang di sini Wuqi mencoba untuk menyerang mereka secara bertubi-tubi untuk menghentikan Lo Feng dan juga lainnya. Di sana juga Lo Feng dan juga Bolan saling berbicara satu sama lain. Yang di sini Bolan cukup senang karena Lo Feng yang masih belum tewas. Lo Feng juga menjawab kalau ia ikut merasa senang karena Bolan yang masih hidup, karena di sini mereka masih ada pertarungan yang belum diselesaikan, yaitu kompetisi wilayah udara Taichu, pertarungan terakhir antara Lo Feng dan juga Bolan. Bolan juga mengatakan kalau ia juga sudah menunggu pertarungan itu untuk dilanjutkan. Wuqi bersama dengan para pasukannya masih mencoba untuk mengejar Lo Feng dan juga lainnya, dengan mereka juga memberikan serangan bertubi-tubi ke arah Lo Feng dan juga temannya, membuat Lo Feng dan juga temannya kerepotan untuk menghindari serangan tersebut, dan juga pada akhirnya mengakibatkan tubuhnya Lo Feng terpotong akibat serangan Wuqi. Tetapi karena di sini Lo Feng masih menggunakan tubuh klan Moshannya, membuat Lo Feng bisa menyatukan tubuhnya kembali. Wuqi yang melihat hal ini pun menjadi sangat kaget karena tak menyangka Lo Feng memiliki kemampuannya sangat unik. Sekaligus hal ini semakin membuat Wuqi tertarik dengan kemampuannya Lo Feng. Kejar-kejaran terus berlangsung di antara mereka, yang di sini Wuqi tanpa mencoba untuk menyerang Lo Feng, sedangkan Lo Feng juga tanpa mencoba untuk menyerang ke arah dari Mo Luo yang ingin melarikan diri. 就由你。 Kejar-kejarannya sengit di antara mereka sampai pada akhirnya membuat Lo Feng dan juga lainnya terguncang jauh dan masuk ke dalam gua besar. Dan di gua besar itu mereka bisa melihat adanya sebuah ukiran tulisan. Dan di sana juga Lo Feng mencoba untuk memeriksa ingatan dari Mo Luo yang seketika membuat Lo Feng tiba-tiba saja terkejut. Tetapi belum diketahui hal apa yang dilihat oleh Lo Feng dalam ingatannya Mo Luo. Tetapi tak lama kemudian para anggotanya Wuqi menyusul ke tempat mereka dan akan terjadi pertarungan kembali di antara mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Puyo yang muncul di tempat mereka. 是破鱼猴。大人，魔山的封侯不小。 Seketika membuat semua orang menjadi kaget, termasuk Lo Feng dan juga lainnya, karena mereka baru pertama kali melihat Poyu ini. Para anggotanya Wuqi langsung memberikan hormat kepada Poyu, yang di sini juga tampak Mo Luo ketakutan dan memberikan hormat kepada Poyu. Di sini Poyu pun mencoba untuk menuduh Lo Feng bahwasanya Lo Feng telah melakukan tindakan untuk menyerang Mo Luo, tetapi Bolan dan juga lainnya langsung membela diri mereka sendiri dengan mengatakan bahwasanya Mo Luo lah yang telah memulai duluan. Dan setelah mengetahui hal tersebut, tiba-tiba saja Poyu ini menghabisi Mo Luo, seketika membuat tubuhnya Mo Luo lenyap dengan hanya sekali serangan. Di sini pun Bolan dan juga Lo Feng telah menyadari bahwasanya Mo Luo ini bersama dengan Poyu dan juga para anggotanya Wuqi merupakan satu anggota yang sama, karena sebelumnya anggotanya Wuqi memberikan hormat kepada Poyu, sedangkan untuk Mo Luo ia justru langsung dihabisi oleh Poyu tanpa diberikan kesempatan kepada Poyu untuk menjelaskan, membuat Lo Feng sadar bahwasanya Poyu memang sengaja menghabisi Mo Luo untuk membuka Mo Luo agar tidak membocorkan rahasia besar di antara mereka. Dan karena Mo Luo bersama dengan rombongannya Wuqi berada di pihak yang sama, yaitu Poyu ini, membuat Lo Feng sadar bahwasanya tujuan Poyu juga ingin menghabisi dirinya. Babata juga sangat panik karena Poyu ini merupakan master abadi yang dimana kekuatannya lebih kuat daripada penguasa sektor. Lo Feng tidak akan bisa selamat dari serangannya Poyu. Tetapi di sini Lo Feng mencoba untuk bertanya kepada Poyu, kenapa Poyu ingin menewaskan Lo Feng dengan cara yang sangat merepotkan, padahal Poyu bisa langsung menewaskan Lo Feng dengan langsung menewaskan Lo Feng setelah Lo Feng memasuki Gunung Magis, karena kekuatan Poyu sendiri yang merupakan master abadi dapat berpindah tempat dengan cepat dan memiliki serangan yang sangat mematikan. Tetapi mengapa Poyu sampai harus menyuruh para orang-orang ini untuk menghabisi dirinya? Artinya di sini Poyu memiliki rencana tersembunyi lainnya. Poyu sudah muak berbicara dengan Lo Feng, ia pun menggunakan kekuatan domain waktunya untuk menghentikan mereka semua, seketika membuat semua orang tidak bisa bergerak. Dan pada saat ini Poyu telah memiliki dua target utama yang ia ingin habisi, yaitu Lo Feng dan juga Bolan. 但真天哦，可真是此刻。
tetapi di saat Poyo ingin menghabisi mereka berdua, tiba-tiba saja kekuatan domain waktunya Poyo diganggu oleh kekuatan eksternal, membuat Poyo menjadi sangat kaget dan bertanya-tanya siapa orang yang telah berani mengganggu dirinya. Dan setelah itu tiba-tiba saja retakan dimensi terjadi di mana-mana mengelilingi Poyo, dan dari retakan dimensi itu tiba-tiba saja muncul Master Truyan dengan sangat epik membelah dimensi sambil mengatakan untuk menyudahi lawakannya Poyo. 这场闹剧，真言，你背着公司。怎能不来？我是小家伙。 Di sana juga Master Truyan memberikan tekanan dahsyat kepada Poyo, membuat Poyo tidak bisa melawan. Dan di sini Master Truyan bisa melihat adanya tulisan-tulisan di dinding, yaitu tulisan-tulisan sebelumnya juga yang telah dilihat oleh Lo Feng. Dan ternyata tulisan itu milik tulisan Lian Luo alias mantan murid dari Master Truyan, sekaligus merupakan seniornya Lo Feng yang telah lama meninggoy. Dan karena melihat situasi ini, Master Truyan pun bisa menduga bahwasanya kematian muridnya yaitu Lian Luo kemungkinan besar juga akibat dari si Poyo ini, karena Lian Luo meninggal juga berada di Gunung Magis. Artinya memang dendamnya Poyo kepada Master Truyan. Dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya, kita akan diperlihatkan pertarungan Lo Feng melawan Bolan, yang dimana pertarungan ini merupakan kelanjutan dari kompetisi wilayah udara Taizhou. Karena sebelumnya pertarungan antara Lo Feng dan juga Bolan telah terhentikan akibat Bolan yang tiba-tiba saja menghilang. Dan karena sekarang Bolan telah kembali, pertarungan mereka pun akan berlanjut. Yang dalam pertarungan itu tanpa Lo Feng menggunakan teknik dari teknik keenam harta yang senya, yaitu Lo Feng membuka dimensi, yang dari dimensi itu muncul banyak sekali bilah-bilah pedang dari harta Yansen menyerang Bolan. Sedangkan untuk Master Long Yun, tanpa ia sekarang masih mencoba untuk mencari keberadaan dari pengkhianat lainnya, karena di tempat mereka pengkhianatnya ternyata masih ada. Sedangkan untuk Lo Feng, ia juga mencoba untuk mencari keberadaan pengkhianat, yaitu dengan Lo Feng dan juga Babata yang membaca ingatannya Mo Luo, yang nantinya mereka akan mendapatkan beberapa informasi termasuk mengenai keberadaan dari harta Monster Zerg yang berada di tangan Mo Luo. Dan untuk di lain sisi kita diperlihatkan dengan Kaisar Yan yang masih mengurusi masalahnya dengan Poyo, yang tanpa di sini Kaisar Truyan memberikan tekanan kepada Poyo, sambil di sini Poyo juga menduga kalau ia akan dihabisi oleh Master Truyan. Sedangkan untuk Lo Feng, ia masih bertarung melawan Bolan, dan hasil dari pertarungan di antara mereka berdua akan kita saksikan saja untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!